Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan mendemokan project mata kuliah framework programming yang diajarkan oleh Bapak Nurholis. Di sini judulnya saya membuat sebuah aplikasi, temanya adalah aplikasi web, admin siswa dan dashboard, yang mana di sini sudah full stack, yaitu backend-nya menggunakan Django yang sudah disambungkan dengan API, lalu dengan front-end yakni menggunakan Next.js. Baik, di sini saya akan langsung mendemokan saja. Nah, pertama-tama di sini saya sudah membuka dua tampilan VS Code. Nah, ini adalah tampilan Django, artinya ini adalah backend-nya yang sudah jalan di HTTP 127.0.0.18000, sedangkan untuk front-end-nya juga sudah jalan di localhost 3000. Nah, di sini saya sudah mengupload backend-nya di GitHub, nanti akan saya sertakan juga. Lalu di sini ini adalah halaman dari si backend-nya ya. Jadi root utamanya adalah 8000, nanti bisa mengakses ke berbagai macam root-nya ini. Nah, ini adalah ini saya logout dulu aja. Ini adalah halaman adminnya, jadi halaman login ya, dari tampilan frontend menggunakan Next.js. Nah, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan backend-nya. Pada bagian model di sini saya menggunakan dua tabel, yaitu adalah tabel kota yang isinya adalah nama kota yang dia mereturn variabel nama, field kota di sini dengan maksimal length 100. Lalu saya juga membuat kelas siswa. Di sini saya menggunakan enumerasi. Yang pertama untuk jenis kelamin, yaitu L atau P sebagai value-nya, labelnya ada laki-laki dan perempuan. Lalu untuk nama di sini saya menggunakan maksimal length-nya 255, name-nya menggunakan maksimal 50, menggunakan char, ada tanggal lahirnya, ada jenis kelamin, menggunakan char field juga, yaitu bisa memilih laki-laki atau perempuan. Lalu alamat di sini menggunakan text field. Lalu kota di sini saya menggunakan foreign key untuk merelasikan ke tabel atau ke kelas kota. Ini adalah relasi ke kelas kota yang di atas ini. Lalu on delete, ketika datanya di delete dari sini, maka dia akan di set null data siswanya. Sedangkan kalau selain itu tidak di set apapun. Nah, related name siswa artinya di sini relate dengan nama siswa, artinya ini akan ada hubungannya dengan kelas siswa ya. Di sini saya return dengan field nama dan juga field name. Jadi saya mereturn nama dan name. Nah, selanjutnya di sini pada bagian views, di sini saya menggunakan dua view set untuk CRUD. Jadi kota view set saya langsung panggil aja serializer, lalu siswa view set dengan saya panggil siswa serializer. Di sini ada kode tambahan yaitu lookup field, karena di situ kan tadi ada relasi ke tabel kota. Jadi maka saya tambahkan ini. Nah, saya tambahkan lagi sebuah kode yaitu permission classes. Ini digunakan apabila kota view set ini ada hubungannya dengan session, ada hubungannya dengan permisi atau hak akses. Jadi kalau misalkan is authenticated, nanti dia akan menjalankan sebuah validasi. Nah, oke, selanjutnya ini ada serializer-nya. Jadi di sini pada bagian kelas kota cuma ada dua kolom, yaitu ID sama nama. Lalu pada bagian siswa serializer ada kota yang sudah disambungkan dengan kota serializer. Read only true artinya hanya bisa membaca. ID kota di sini saya tambahkan karena dia ada relasi ke kolom ID kota yang ada di tabel siswa. Nah, pada bagian model ini saya menggunakan siswa dan fieldnya ada ID, nama, name, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat kota, dan ID kota. Nah, selanjutnya pada bagian admin PY di sini sama seperti halaman admin pada umumnya menggunakan Django. Jadi di sini saya tambahkan resource untuk kota, resource untuk siswa dengan ada field ID, nama, dan kawan-kawan, dan saya register menggunakan admin register kota. Nah, di sini ada tambahan, yaitu di adminnya itu saya bisa mengimport atau mengekspor
data ke Excel. Nah, selanjutnya pada bagian setting di sini saya menggunakan beberapa pengaturan, yaitu saya install REST framework untuk CRUD-nya dan API-nya. Saya di sini install auto token juga karena nanti saya akan login menggunakan token. Ada considers untuk mengizinkan beta origin, ada siswa app, ini aplikasinya saya sambungkan, DRF, spektakuler, sama import export. Nah, pada bagian middleware ini juga saya tambahkan, yaitu course supaya bisa diakses oleh beta origin. Nah, ini untuk REST framework supaya DRF untuk default out-nya di sini sudah saya tambahkan. Ada menggunakan ini token authentication sama session authentication. Nah, selanjutnya di sini ada lagi pengaturan untuk ini ya, di bagian API dokumentasi menggunakan Swagger. Di sini ada titlenya API data siswa versi 1.000 dokumentasi dan seterusnya. Nah, untuk URL-nya di sini saya menggunakan 5 routing, yaitu ada admin, API token out untuk login pertama, skema ini untuk melihat Swagger-nya, ini skema utama JSON, ini ada doc, ini sama API redoc. Jadi ada 5 part yang saya buat. Ya, baik, itu adalah backend-nya, jadi codingnya. Sekarang saya coba demokan untuk backend-nya. Jadi pertama-tama saya coba ke root admin dulu. Ketika saya masuk ke admin, di sini dia akan diarahkan ke halaman admin Django. Saya di sini masih menggunakan tampilan bawaan Django. Saya serasanya saya tidak perlu untuk ubah template-nya ke Django Unfold ya. Jadi sementara dibuat gini aja, karena yang penting adalah di API-nya. Di sini saya sudah menambahkan tampilan siswanya sebanyak 100 data, 101, dan juga ada kota sebanyak 12 kota. Nah, ini ada fitur import sama export. Ketika saya klik, maka dia akan bisa mengekspor ke Excel atau ke PDF. Nah, ini bisa memilih apakah mau semuanya, formatnya kemana, ke JSON, YAML, HTML, CSV, atau TSV. Nah, selanjutnya itu adalah halaman adminnya. Lalu saya kembali lagi. Nah, di sini routing selanjutnya adalah ada API. Masuk ke API ini dia akan masuk ke halaman Django REST Framework. Di sini ada dua root yang utama, yaitu adalah API kota sama API siswa. Nah, selanjutnya di sini ada API token out. Nah, API token out ini request khusus untuk ketika dia mau login ya. Nah, di sini kalau misalkan kita akses di sini get not allowed, artinya di sini kita harus memparsing sebuah body untuk kita menggunakan metode post nantinya. Nah, selanjutnya skema. Nah, skema ini adalah dokumentasi dari API-nya. Di sini kalau saya akses, maaf ya, jadi saya kira tadi error. Jadi API skema itu dia mendownload file YAML. Jadi mendownload file YAML ini yang isinya adalah dokumentasi seputar API-nya. Jadi kalau saya buka di sini di VS Code, nah ini adalah dokumentasinya, mulai dari operation-nya, lalu ada skemanya dan lain-lain. Ini dimasukkan ke dalam file YAML. Nah, selanjutnya di sini ketika skema tadi mendownload file YAML. Nah, untuk docs di sini, docs ini nanti dia akan membuka dokumentasi seputar API-nya. Di sini yang dibuka adalah tampilan Swagger. Kalau saya praktekkan Swagger-nya, jadi pertama-tama di sini saya mau request dulu API token out, seakan-akan saya login menggunakan request body dengan tipe aplikasi JSON. Nah, di sini saya tinggal try it out, lalu di sini admin untuk username-nya, username 1234567. Saya execute. Nah, nanti di sini dia akan dapat token. Ini saya copy, saya authorize di sini. Ini saya isi dengan token, Ctrl V tokennya, authorize, oke, close. Nah, sekarang saya mau akses kota ya. Ini saya try it out, saya klik, maka dia akan memunculkan semua data kota. Begitu juga dengan
siswa ya. Jadi kalau misalkan ini siswa, API siswa ini saya get, saya try it out, execute, maka dia akan memunculkan semua data siswa, ID, nama, NIM, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kota, dan ada relasi ke objek kotanya. Ini adalah dokumentasi dari Swagger. Nah, ada juga yaitu setelah itu adalah Redoc ya. Nah, API Redoc ini berisi sama juga dokumentasi mirip-mirip seperti Swagger. Jadi ini bisa dijadikan untuk dokumentasi seputar API-nya. Yang di sini lebih lengkap, ada tipe fieldnya ini mau dia menggunakan string atau menggunakan apapun, dan ada beberapa ketentuan maksimal dan lain-lain. Nah, itu adalah back-end-nya. Jadi tadi sudah saya tes di Swagger dan berhasil jalan. Nah, sekarang adalah front-end ya. Jadi front-end-nya di sini saya menggunakan framework menggunakan Next.js. Di sini untuk Next.js ini yang pertama yang paling krusial adalah di bagian app. Nah, di dalam app ini saya ada beberapa tampilan. Yang pertama di sini saya masukkan ke dalam ada 3 folder ya. Ada dashboard, login, sama unauthorized. Nah, dashboard ini ada beberapa bagian juga. Jadi kalau saya masuk ke dashboard, di sini ada dashboard utama. Nah, dashboard utama ini yang memunculkan mulai dari ini laki-laki, perempuan, dan lain-lain. Atau saya langsung coba login saja. Nah, ini loginnya saya menggunakan admin, passwordnya 123456778. Saya jalankan, login berhasil. Nah, ini adalah halaman dari dashboard utama ya. Di sini saya menggunakan sebuah card untuk menampilkan total siswa keseluruhan. Lalu saya menggunakan persentase berapa banyak siswa yang laki-laki, dihitung berdasarkan jenis kelamin laki-laki aja sebanyak 50 siswa, siswa perempuan sebanyak 51. Nah, di sini ini adalah halaman dari tag dashboard utama ini ya. Jadi di sini saya pertama-tama menggunakan fungsi asing untuk mengambil data ke API siswa dan API kota. Nah, ini saya juga lupa untuk menjelaskan bahwa di sini ini adalah API-nya, routing utama yaitu 127.168.000. Halaman dashboard dan lain-lain, kalau misalkan tidak muncul ya dia masuk ke konsol, catch error, database tidak termuat. Nah, selanjutnya di sini saya membuat sebuah variabel untuk nge-mapping data kotanya untuk menghitung kota berdasarkan kota ID. Jadi ini yang ada di halaman sini ya. Kalau misalkan siswa per tahun, di sini juga saya hitungnya account lalu siswa. Di sini saya buat variabel tahun untuk menampung hasil requestan dengan menggunakan metode date dari parameter siswa ke tanggal lahir yang sudah saya ambil. Nah, ini adalah tampilannya. Di sini saya menggunakan siswa laki-laki, ini start yang ini. Terus untuk yang total siswa keseluruhan ini tampilannya. Terus siswa perempuan ini tampilannya. Oke, selanjutnya di dalam dashboard ini juga ada kota. Jadi ini yang berhubungan dengan ini ya, siswa per kota. Jadi tampilannya di sini ini adalah yang pertama ada data kota, kelola data dengan mudah. Ini yang di halaman ini yang di halaman sini ya. Di halaman kotanya. Jadi dashboard ini tampilannya cuma itu aja untuk menampilkan total siswa perempuan laki-laki. Terus di sini saya menggunakan distribusi, menggunakan chart. Di sini saya menggunakan tipe donat untuk mempresentase berapa banyak yang perempuan, berapa banyak yang laki-laki. Nah, di sini saya juga bisa menghitung. Saya tambahkan fitur untuk menghitung persentase berapa banyak siswa per kota. Jadi kayak di Sidoarjo ada 9 anak, Surabaya ada 13, Malang ada 16, dan lain-lain. Nah, ini siswa per tahun kelahiran, jadi bisa menghitung berapa banyak total siswa yang ada di lahir. Tahun 2003 ada 17 anak, di 2001 ada 16. Saya menggunakan descending untuk bisa tampilannya lebih bagus dari paling tinggi terus paling ke bawah. Nah, selanjutnya di sini pada bagian kota, di sini ada peak loading. Ini kalau misalkan masuk ke kota,
detailing. Nah ini tadi kalau misalkan dia render loading, dia masuk ke sini, terus selanjutnya dia akan diarahkan ke halaman page. Nah di sini ini adalah fiturnya. Jadi yang pertama ada pencarian, bisa menekan cari Malang, langsung cari otomatis. Saya bisa mengekspor datanya ke Excel atau PDF, bisa saya ekspor ke Excel. Kalau saya buka di Excel, nanti dia akan terbuka di Excelnya ya. Nah selanjutnya kalau misalkan saya mau nambah kota, misalkan tes X2, misalkan saya simpan. Nah di sini dia akan masuk ke halaman yang kedua ya. Bisa juga diedit dan juga bisa dihapus. Nah, saya sudah menggunakan pagination untuk menampilkan datanya maksimal 10. Lalu kalau misalkan mau lanjutnya, klik 2 atau selanjutnya. Nah selanjutnya di sini pada halaman siswa, jadi di sini saya bisa mencari misalkan namanya adalah Budi Santoso. Jadi datanya sebanyak 100. Di sini saya menggunakan pagination karena kalau misalkan menggunakan langsung tanpa pagination sebanyak 100 saja akan berat ya untuk requestnya. Di sini saya tambahkan juga filter untuk memfilter semua gender. Misalkan ini gendernya adalah laki-laki, dia akan muncul laki-laki aja, perempuan juga perempuan aja, semua gender. Nah, saya juga bisa memfilter semua kota. Misalkan di sini saya filter yang dari tes X2 ini kosong, yang tadi saya tambahkan. Kalau misalkan dari Bandung, ya ini juga udah bisa terfilter. Kalau misalkan saya edit, misalkan Wardani saya tambahkan X, simpan, maka dia akan tersimpan Wardani X. Begitu juga dengan fitur tambah data. Nah, selanjutnya ini adalah API client-nya di sini yang berhubungan dengan request. Ini ada base URL-nya 127.0.1.8.000 sama menggunakan localhost. Lalu di sini menggunakan content type. Ini saya buat variabel aja karena nanti akan digunakan di semua request, di semua URL istilahnya. Oke, kalau misalkan dia sudah login ya, dia nanti menggunakan request API out. Selanjutnya di sini saya mendapatkan token ya dari variabel yang sudah kita request. Terus saya simpan ke dalam local storage. Ini local storage get item token. Nah setelah itu kalau misalnya ini kita kasih percabangan, jika tokennya maksudnya ada variabelnya, saya di sini tambahkan log di konsol bahwa token sudah ditambahkan ke dalam header. Nah, itu adalah untuk request pertama, yaitu API login atau out. Oke, selanjutnya ini adalah outnya juga yang berhubungan dengan API. Ini juga sama, ini adalah model yang untuk bisa menampung datanya ya. Oke, jadi itu. Terus selanjutnya ini adalah halaman login ya. Jadi yang berisi halaman login yang di awal tadi. Jadi kalau misalkan ini saya menggunakan sebuah fungsi namanya wait untuk merequest, menggunakan request ke API token out. Lalu kalau misalkan login berhasil, dia langsung router push diarahkan ke navigasi dashboard. Kalau tidak, dia akan memunculkan toast yang tadi error token tidak ditemukan dalam respon atau login gagal, periksa username dan password. Ini adalah tampilannya ketika masuk ke dashboard. Ada admin dashboard, masuk ke panel administrasi. Nah, jadi tampilannya memang simpel seperti itu. Jadi saya hanya membuat tambahan yaitu di bagian pengambil keputusan, yaitu di halaman dashboard. Nah, ini kalau misalkan saya logout, ini datanya akan terlogout dan tokennya sudah terhapus ke sistem. Nah, baik penjelasan saya untuk project full stack, yaitu menggunakan backend Django dan frontend Next.js pada mata kuliah framework programming. Saya di sini membuat aplikasi admin dashboard siswa dan kota. Demonya sampai di sini saja. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Terima kasih juga kepada Pak Kolis selaku dosen yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir. Semoga Pak Kolis sukses selalu dan sehat selalu. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.